Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Kompas Siang, Saudara. Partisipasi warga dalam mengikuti pemungutan suara ulang pilkada di Serang, Banten masih tinggi. PSU diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dua paslon bupati dan wakil bupati, Andika Hasrumi, Nanang Supriyatna, dan Ratu Rahmatu Zakiyah Najib Hamas bersaing meraup suara pemilih. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pilkada Serang diulang karena Menteri Desa Yandri Susanto dianggap cawe-cawe. Hingga istrinya, calon bupati Ratu Rahmatu Zakiyah memperoleh dukungan masif. Setelahnya rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru dimulai di tingkat kecamatan. Salah satunya digelar di Kecamatan Landasan Ulin. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan Landasan Ulin ini dimulai pada pukul 10:30 waktu Indonesia bagian tengah dan dibuka langsung oleh Camat Landasan Ulin. Proses rekapitulasi di kantor Camat Landasan Ulin ini menggunakan 110 kotak suara dan dijaga ketat oleh polisi. Ditargetkan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini selesai pada Minggu malam untuk dilanjutkan ke tahapan pleno di tingkat kota yang dijadwalkan pada hari Selasa 22 April mendatang. Di Pilkada Banjarbaru hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang melawan kota kosong. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemungutan suara ulang tingkat TPS di TPS 02 Kabupaten Tasikmalaya telah rampung pada Sabtu sore kemarin. TPS ini merupakan tempat calon Bupati nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin yang juga menjadi penggugat Pilkada Serentak Kabupaten Tasikmalaya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun angka partisipasi di TPS 02 berada di angka 85%, melebihi target partisipasi pemilih KPU yakni 68%. Selanjutnya, hasil rekapitulasi serta sejumlah dokumen dan perlengkapan penting seperti surat suara, formulir, dan dokumentasi hasil perhitungan, salinan daftar pemilih, formulir C plano, serta dokumentasi administrasi lain disimpan di dalam kotak suara untuk dikirim ke tingkat desa. Surat yang tidak digunakan 71 surat yang tidak digunakan. Ya. Setelah selesai dari TPS diserahkan ke Balai Desa. Ya, ke Balai Desa ada tugasnya untuk dilanjutkan ke kecamatan. Kita akan pantau proses selanjutnya usai pelaksanaan pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi. Ada jurnalis Kompas TV Suherdi di Serang, Banten dan Denisa Alhavisa serta juru kamera Naufal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke Serang terlebih dahulu. Suherdi, selamat siang. Proses apa yang selanjutnya dilakukan setelah pemungutan suara ulang berlangsung dan bagaimana tingkat partisipasi warga di sana? Ya, selamat siang Valen dan saudara, bahwa saya melaporkan di salah satu tempat di kantor kecamatan Cikandi ini untuk pasca pemungutan suara ulang pada hari Sabtu kemarin yang antusias banget oleh warga Kabupaten Serang untuk memilih bupati yang terbaru. Dan namun di saat perolehan pemungutan suara pasca pemungutan suara ulang ini, jadi rata-rata tiap kecamatan itu antusias pemilih itu mencapai 60% untuk pencoblosan di tiap TPS itu. Itu akibat dari warga yang belum tahu informasi dan salah satu dan itu liburan panjang di weekend ini. Jadi warga tidak untuk mendatangi di TPS untuk memilih coblos itu. Dan saat ini juga tiap KPU akan memulai rekapitulasi hari Senin, dan hari ini setiap gudang-gudang di kecamatan untuk kotak suara dijaga ketat oleh pihak kepolisian agar tidak yang diinginkan oleh di luar. Dan ini pihak KPU juga akan memulai monitoring setiap kecamatan apakah kondisi kotak suara terjaga atau tidak.
Demikian, Valen. Baik, dari Serang, Banten, kita langsung bergeser ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Denisa Alhafisa, dan juru kamera Naufal. Denisa, bagaimana jalannya pemungutan suara ulang yang dimulai di tingkat kecamatan? Baik, selamat siang Valen dan saudara. Saat ini kami berada di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tempat berlangsungnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang atau PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Proses rekapitulasi ini dimulai sejak pukul 10.30 WITA dan dibuka langsung oleh Camat Landasan Ulin di Wahyuni. Sama hadir juga Kapolsek Liang Anggang, Kompol Imam Suryana yang dalam sambutannya mengimbau agar seluruh proses jalan aman dan lancar. Ia juga berharap siapapun yang nantinya unggul dalam PSU ini dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Rekapitulasi dilakukan terhadap 110 kotak suara di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru yang mencakup 4 kelurahan. Pada hasil pemungutan suara ulang yang digelar pada Sabtu kemarin. Seluruh kotak surat suara ini tersimpan di aula kantor kecamatan dan proses penghitungan masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian proses ini ditargetkan selesai pada malam ini. Perlu diketahui juga Valen dan saudara, 30 menit sebelum tayangan ini berlangsung, rombongan dari KPU Kalimantan Selatan juga mendatangi kantor Kecamatan Landasan Ulin. Kedatangan rombongan ini yang diketahui Andri Tenri Sompa ini untuk melakukan pemantauan dan memastikan rekapitulasi berjalan lancar. Jika nantinya sudah rampung, logistik kotak suara akan dikembalikan ke gudang penyimpanan KPU Kota Banjarbaru. KPU Kalimantan Selatan juga telah menjadwalkan rapat pleno penetapan hasil tingkat kota pada Selasa 22 April mendatang. Demikian Valen, kembali ke studio. Baik, rekapitulasi berjenjang masih terus dilakukan hari ini di tingkat kecamatan, baik itu di Banjarbaru ataupun di Kota Serang akan ditargetkan selesai, dan nanti lanjut hari Selasa di tingkat kota. Terima kasih rekan-rekan, sebelumnya ada Denisa dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan juga Suherdi dari Serang, Banten. Informasi usai jeda, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan menata kawasan wisata sejarah Benteng Kuto Besak. Hal ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family